Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil mini project kami, yaitu analisis Cummins clustering untuk menentukan kategori pesepak bola terbaik 2021. Jadi adapun anggota dari kelompok 7, yang pertama yaitu Rahmat Kahardin, yang kedua Almadani Tessa Amalia, dan yang terakhir yaitu Teddy Zikrullah. Yang pertama, pendahuluan. Nilai pasar yang besar sudah menjadi hal umum bagi sepak bola internasional, khususnya klub-klub asal benua Eropa. Maksud dari kata nilai pasar seorang pemain pada dasarnya adalah beberapa biaya yang biasa dikeluarkan klub untuk membeli pemain tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai pasar pemain, diantaranya adalah usia pemain dan kualitas pemain. Klub-klub Eropa tak segan memberikan kontrak kepada pemain dengan harga selangit. Hal ini tak lepas karena sepak bola pada dasarnya juga berbau bisnis, di mana kemenangan menjadi tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Setiap kali meraih kemenangan atau juara, branding dari klub itu semakin besar. Efeknya, banyak sponsor yang siap masuk, sehingga tak heran banyak klub-klub besar mengincar pemain yang berkualitas agar bisa meraih kemenangan, sehingga gelar juara kendati merogoh kocek yang amat dalam hanya untuk gaji sang pemain. Namun terkadang nilai pasar yang besar tidak menjamin pesepak bola tersebut merupakan pemain terbaik. Salah satu cara untuk menentukan pesepak bola tersebut merupakan pemain terbaik dapat dilakukan teknik clustering, yaitu dengan mengelompokkan pesepak bola terbaik berdasarkan pengalaman dan kualitas mainnya selama pertandingan. Penelitian ini berupaya untuk menentukan kategori pesepak bola terbaik dengan menggunakan algoritma data mining dan pemanfaatan algoritma Cummins dalam menganalisis pengalaman serta prestasi sepak bola. Selanjutnya, uraian penelitian. Yang pertama, data mining. Pada dasarnya, data mining memiliki hubungan yang erat dengan analisa data, terutama pada kumpulan data yang besar untuk menentukan pola dan kesamaan yang sebelumnya tidak diketahui, di mana pola-pola menarik yang ditentukan dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami lebih jauh tentang data yang akan diamati. Proses data mining yang dilakukan diharap mampu mengetahui perilaku dari data yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan karakteristik dari data yang dimaksud. Selanjutnya, algoritma Cummins clustering. Cummins clustering sebagai salah satu mode data clustering non-hierarki yang mengelompokkan data dalam bentuk satu atau lebih cluster atau kelompok. Data-data yang mempunyai ciri yang sama dikelompokkan pada satu cluster atau kelompok. Sementara, data yang mempunyai ciri yang tidak sinkron dikelompokkan dengan cluster atau kelompok yang lain, sehingga data yang berada pada satu cluster mempunyai tingkat variasi yang kecil. Intinya, penggunaan prosedur pemecahan ini dalam proses clustering tergantung di data yang dihasilkan dan kesimpulan yang ingin dicapai di akhir proses, sehingga dalam penggunaan prosedur pemecahan Cummins terdapat aturan sebagai berikut. Jumlah cluster yang perlu dimasukkan dan hanya memiliki atribut bertipe numerik. Kemudian sum of square error atau SSI. SSI atau sum of square error ialah total kuadrat error atau kesalahan yang terjadi. Nilai SSI tergantung pada jumlah cluster serta bagaimana data ditempatkan pada cluster. Semakin kecil nilai SSI, semakin baik pula hasilnya. Dan dapat dilihat di bawah ialah rumus dari SSI, di mana X merupakan nilai aktual yang sebenarnya.
dan Y merupakan nilai yang tercapai. Selanjutnya itu perancangan sistem. Yang pertama, data pada penelitian kali ini diambil referensi dataset dari Kaggle. Tujuan dari pengambilan data ini untuk menentukan kategori pesepak bola, apakah dia pemain terbaik atau tidak berdasarkan pengalaman dan prestasi pesepak bola. Semua data yang ada pada dataset ini merupakan data-data pesepak bola selama satu musim 2021. Tipe data yang digunakan pada dataset jenis tipe data record yakni data matrix, jumlah row 500. Adapun sumber data yang ada pada slide. Selanjutnya deskripsi tiap atribut. Yang pertama name, nama pesepak bola, position, posisi sepak bola, market value in millions, nilai pasar pada pesepak bola, country, negara asal pesepak bola, klub asal pesepak bola, matches, total pertandingan selama satu musim, goals, total gol selama satu musim, own goals, total pertandingan selama satu musim, assist, total umpan gol selama satu musim, yellow card, total kartu kuning selama satu musim, second yellow card, total kartu kuning kedua selama satu musim, red card, total kartu merah selama satu musim, number of substitution, jumlah masuk sebagai pemain pengganti, number of substitute out, jumlah keluar sebagai pemain pengganti. Selanjutnya metode penelitian. Fungsi utama dari flowchart ini sendiri menyampaikan ilustrasi jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart ialah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur supaya memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Kerangka kerja atau biasa disebut flowchart pada penelitian sebagai tahapan-tahapan yang dilakukan selama pengerjaan penelitian, di mana kerangka kerja penelitian ini dibuat untuk mempermudah dalam pencapaian hasil penelitian, baik itu agar penyelesaian penelitian secara tepat waktu serta penelitian dapat berjalan sesuai dengan diharapkan. Adapun kerangka kerja flowchart penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama itu alurnya star, kemudian tentukan jumlah klaster, tentukan jumlah klaster kesentroid, menghitung jarak antara objek dan kesentroid, mengelompokkan berdasarkan jarak minimum, apakah posisi sama, sentroid tidak sama, kemudian N. Pada gambar flowchart ini memperlihatkan flowchart dari algoritma Cummins. Fungsi utama dari flowchart ini sendiri menyampaikan ilustrasi jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart ialah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur supaya memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Penentuan kategori pesepak bola terbaik 2021 dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu klasifikasi data pesepak bola, cleaning data, transformation, format RF, clustering Cummins, dan akurasi hasil. Selanjutnya CWK. Software yang dipergunakan pada penelitian ini ialah WK versi 383. Software ini pertama kali dikembangkan di Selandia Baru oleh Universitas Waikato. Analisis clustering menggunakan algoritma Cummins adalah salah satu fitur data mining yang terdapat pada WK selain algoritma lainnya. Software ini dipergunakan untuk membandingkan hasil dengan perhitungan secara teoritis dengan hasil yang didapatkan menggunakan proses pada WK Interface. WK Interface ialah aplikasi open source berbasis bahasa pemrograman Java yang bisa digunakan untuk data mining. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan analisis. Yang pertama yaitu persiapan data. Jadi sebelum data ini diolah, data terlebih dahulu disiapkan dengan mengubah format dari data yang kita miliki. Yang kemudian data tersebut ini akan diolah menggunakan software WK Interface. Untuk persiapan data itu sendiri, data yang kami peroleh dari Kaggle ini memiliki format CSV. Jadi sebelum data kami olah,
menggunakan software WK diharuskan memiliki format tertentu, yakni RFF, sebagai ketentuan dari software WK itu sendiri. Jadi, kita perlu mengkonversi data tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu pengolahan data menggunakan software WK. Jadi, setelah data telah sesuai dengan format RFF seperti ketentuan pada WK, maka langkah selanjutnya ialah data diinput ke dalam software WK. Namun, saat penginputan data, langkah awal yang perlu dilakukan ialah melakukan pre-processing data, di mana pre-processing data ini merupakan tahapan paling penting untuk data pada proses mining. Pre-processing data ini menjadi salah satu tahapan menghilangkan permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu hasil daripada proses data. Maka dilakukanlah pre-processing data ini dengan meremove elemen yang ada di data yang akan kita olah, yakni elemen ID, name, position, age, country, dan club. Nah, tujuan dihapusnya elemen tersebut ialah karena data yang akan dijadikan pertimbangan untuk melakukan cluster adalah tidak berdasar pada elemen-elemen yang telah di-remove, melainkan berdasarkan 10 atribut lainnya yang terdapat pada gambar di samping. Nah, setelah pre-processing data dilakukan, maka langkah selanjutnya ialah data diolah untuk diklasterkan. Jadi algoritma klaster yang dipilih untuk kasus ini yaitu algoritma Kamins. Kemudian memilih jumlah klaster yang diinginkan. Jadi dalam pengkategorian pesepak bola terbaik 2021 ini, uji coba yang kami lakukan menggunakan nilai K yang berbeda, yaitu 2, 3, dan 4. Adapun untuk proses clusteringnya terdapat pada gambar di samping. Nah, untuk hasil clusteringnya, jadi setelah data disesuaikan, kemudian algoritma dan jumlah cluster yang diinginkan telah dipilih, maka data dapat diolah menggunakan software WK. Adapun hasil uji cluster 2, 3, dan 4 itu dapat dilihat di tabel beserta dengan nilai sum of square error-nya. Jadi, berdasarkan tabel yang dapat dilihat di sini, menunjukkan bahwa kecenderungan nilai sum of square error ini akan berkurang dengan bertambahnya nilai K. Semakin besar nilai SSE, maka semakin berkurang kualitas cluster. Begitupun sebaliknya, semakin kecil nilai SSE, maka semakin baik pula kualitas cluster. Sehingga untuk penelitian ini, untuk menentukan kategori pemain terbaik 2021, kami menggunakan jumlah cluster K sama dengan 4. Nah, selanjutnya yaitu dapat kita lihat pada gambar centroid dan data untuk masing-masing klaster. Jadi, ditetapkan bahwa dalam klaster 3 ini merupakan kumpulan dari pesepak bola yang berjumlah 115 orang sebagai kategori terbaik berdasarkan atribut kriteria yang dibutuhkan dalam menentukan kategori pesepak bola terbaik. Karena dalam klaster 3 ini memiliki nilai untuk atribut masing-masing yang lebih unggul dibandingkan klaster-klaster lainnya. Adapun hasil clustering menggunakan Kamins clustering ini dengan jumlah cluster yang digunakan K sama dengan 4 diperoleh nilai cluster seperti yang digambar. Jadi jumlah cluster 0 ini dalam kategori kurang berjumlah 151 items atau 30%. Jumlah cluster 1 kategori cukup berjumlah 23 items atau 5%. Jumlah cluster 2 kategori baik berjumlah 211 items atau 42%. Sementara jumlah cluster 3 dengan kategori terbaik berjumlah 115 items atau 23%. Jadi jumlah keseluruhan items pada dataset ini adalah 500. Nah, jadi untuk hasil pengelompokan yang telah divisualisasikan, diketahui bahwa klaster 3 ini sebagai kelompok terbaik memiliki banyak not yaitu 115. Dapat dilihat pada hasil pengelompokannya menunjukkan bahwa klaster 3 ini memang menghasilkan keunggulan atau dia yang memiliki nilai paling tertinggi. Jadi dapat ditentukan bahwa untuk kategori pesepak bola terbaik itu terdapat pada klaster 3. Adapun untuk pengelompokan data di klaster 3
sebagai kategori pesepak bola terbaik terdapat pada gambar ini. Nah, jadi untuk kesimpulannya, algoritma clustering Cummins ini dianggap relatif cocok digunakan untuk pengelompokan kategori pesepak bola terbaik 2021. Selain itu, berdasarkan dari dataset yang digunakan pada penelitian ini, didapatkan hasil kumpulan dari pesepak bola yang berjumlah 115 orang sebagai kategori terbaik. Untuk klaster 0 dengan pesepak bola 151 orang merupakan kumpulan pesepak bola yang masuk ke dalam kategori kurang. Klaster 1 dengan pesepak bola 23 orang merupakan kumpulan pesepak bola kategori cukup. Sedangkan untuk klaster 2 dengan pesepak bola 211 orang merupakan kumpulan pesepak bola yang masuk ke dalam kategori baik. Dan untuk kasus ini menunjukkan bahwa kecenderungan nilai sum of square error ini akan berkurang dengan bertambahnya nilai K. Apabila semakin besar nilai SSE, maka semakin berkurang pula kualitas klaster. Begitupun sebaliknya, semakin kecil nilai SSE, maka semakin baik pula kualitas klaster. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.